Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya bunda-bundi semuanya? Semoga baik-baik saja ya bun ya, bahagia selalu, lancar rezekinya, amin. Alhamdulillah ya bun ya, ini udah masuk di pertengahan bulan dan udah waktunya budgeting di week ketiga. Jadi seperti di minggu-minggu sebelumnya, di setiap minggunya aku itu ada budgeting untuk di nominal 375.000. Di sini kita itu cuman hidup bertiga ya bun ya, aku, Pak Su dan satu anak. Alhamdulillah cukup-cukup aja di budget 375.000 untuk setiap minggunya. Dan alhamdulillah ya bun, kalau untuk saving aku itu menomorduakan karena aku itu mendahulukan untuk kehidupan atau kebutuhan aku. Jika ada uang lebih atau ada pemasukan tambahan barulah aku saving ya bun. Tapi kalau misalnya dalam satu minggu ini adanya itu ya udah aku cuman masukin buat budgeting aja. Nggak apa-apa ya bun ya, dan juga disyukuri aja. Dan bagaimana caranya kita itu supaya pinter-pinter untuk mengatur keuangan tersebut supaya bisa cukup dalam satu minggu. Dan di sini untuk pertama aku masukin untuk wifi 25.000 per minggu karena memang untuk satu bulannya itu 100.000. Untuk PLN atau token di sini itu aku juga masukin 25.000 karena biasanya kalau 50.000 itu aku belinya cukup untuk 2 minggu lebih gitu. Kalau misalnya aku cuman beli 20.000 itu tuh nggak sampai satu minggu gitu bun. Jadi di sini aku kumpulin dulu untuk 2 minggu baru aku buat beli token. Dan di sini untuk sufor biasanya aku isi 45 karena memang di sini uangnya nggak cukup untuk uang kecilnya, jadi aku kasih 50.000. Nanti untuk 5.000-nya nanti kurangan yang di belakang gitu kita ambil dari situ. Dan lanjut di sini untuk beras di sini aku kasih 35.000 per minggu, dan di sini tuh banyak karena memang dari minggu-minggu sebelumnya udah terkumpul ya. Niatku itu udah mau beliin beras, ternyata aku masih belum sempet. Maaf ya bun kalau misalnya ada suara-suara kambing atau suara HP anak aku karena di sini aku lagi ada di luar, duduk di luar gitu, bukannya di dalam kamar kayak tadi awal aku. Lanjut di sini untuk belanja mingguan seperti biasa aku masukin 20.000 per minggu, dan untuk galon di sini 10.000 per minggu tetap ya bun ya. Lanjut di sini untuk gas aku 7.000 per minggu. Kenapa untuk galon selalu kosong? Karena memang aku itu kadang satu minggu galonnya itu habis. Dan untuk gas di sini 7.000 per minggu. Kenapa udah kosong? Karena memang minggu kemarin aku baru beli. Terus lanjut di sini untuk bensin 20.000 per minggu ya bun ya. Alhamdulillah cukup-cukup aja karena memang aku itu cuman buat antar anak sekolah. Lanjut untuk belanja mingguan di sini 100.000. Alhamdulillah cukup-cukup aja ya bun ya untuk belanja mingguan 100.000 karena memang kita itu makannya seadanya gitu ya bun ya. Bahkan biasanya aku untuk food prep aja biasanya yang harusnya untuk 3 hari kadang sampai lebih, bahkan 5 harian gitu. Alhamdulillah. Dan di sini aku lagi kebingungan karena ternyata untuk uang recehnya sudah habis, jadi aku tukerin untuk uang 50 ribuan ini ke uang receh. Dan alhamdulillahnya setelah mencari uang receh akhirnya ketemu ya bun ya. Jadi lanjut di sini untuk jajan anak seperti biasa 35 per minggu. Di sini tuh alhamdulillahnya selalu cukup ya bun ya. Bahkan untuk minggu kemarin aja lebih. Jadi tergantung anak aku gitu ya, pas doyan-doyannya jajan atau enggak. Karena memang anak itu gak mesti selalu jajan ya bun ya. Kadang ada dia di fase yang gak mau makan apapun, maksudnya tuh gak mau jajan atau apa gitu. Dan lanjut di sini untuk di tabungan anak sekolah itu ada 25.000. Di sini aku isi 28.000 ya bun karena memang gak ada untuk uang seribuan. Jadi 25.000 untuk tabungan sekolah, 3.000 untuk jimpitan sekolah. Lanjut di sini untuk tabungan sembako itu sebenarnya 25.000 seminggu ya bun. Di sini aku masukin untuk di tabungan sembakonya 20.000, terus nanti aku ambil di sufor 5.000 ya bun. Jadi totalnya ada 25 per minggu. Alhamdulillah sudah selesai untuk kita budgeting ya bun. Semoga cukup-cukup untuk di satu minggu ke depan. Syukur-syukur ada lebihan ya bun supaya bisa buat saving. Di sini tuh aku cek-cek lagi ya bun ya, takutnya ada yang kelewatan atau kekurangan atau kelebihan, nggak tahu itu apapun itu ya bun ya. Semoga kita semua itu tetap tercukupi untuk semuanya, bukan hanya untuk aku tapi untuk semua bunda-bundi yang ada di rumah dan nonton video aku. Lanjut di sini untuk keesokan harinya aku ke pasar ya bun.
aku niatnya itu mau food prep, tapi ternyata aku gak ada selera untuk ikan-ikan yang ada di pasar, jadi aku beli seadanya aja. Dan yang wajib itu adalah tahu. Dan di sini tuh aku tuh wajib banget beli Pampers ya Bun. Jadi ini aku setelah dari pasar aku ke toko biasa aku belanja. Jadi di sini aku tadi ada beli tahu 3.000, ada beli bawang merah ini seperempatnya 9.000. Lanjut di sini aku beli iwak pe. Iwak pe itu kalau kata orang-orang tuh biasanya apa ya? Kalau kata orang sini tuh namanya iwak pe Bun. Di sini tuh Pak suami yang suka banget. Ini harganya 6.500, terus royconya 500 karena memang dia agak punya kembalian 500 gitu. Terus ini aku beli tempe gembus itu 1.000 ya Bun, segitu besarnya Masya Allah. Dan ini untuk si kangkung ini 1.500 kayaknya ya, 1.500 satu ikat. Terus untuk si jagungnya itu 4.000, itu sebenarnya 10.000 Bun, 3, tapi karena aku buat apa ya 3 ya kebanyakan, jadi aku belinya 4.000. Lanjut ini untuk tahunya aku taruh di kotak gitu ya Bun ya, karena memang ini tuh aku harus stok tahu karena memang Pak suami itu orangnya itu geranyem gitu ya, kalau kata orang Jawa mah geranyem gitu, pengen makan gitu, tapi bukannya makan nasi, makanya jajan gitu. Jadi biasanya dia tuh kita itu ada biasanya buat rujak gitu-gitu, dan nanti itu kalau misalnya bumbunya masih ada dan tapi buahnya udah habis, kita itu biasanya gorengin untuk tahu gitu Bun. Sayang kan ya kalau misalnya bumbunya pas enak-enaknya makan gitu terus ternyata buahnya habis, jadi kita akalin buat goreng tahu atau kadang kita ada kerupuk gitu. Dan lanjut untuk si kangkungnya nggak aku ituin ya Bun ya, nggak aku potong-potongin karena memang ini tuh nanti siang langsung aku masak gitu. Jadi ini untuk siangnya tuh aku langsung masak, dan BTW ini untuk VO-nya aku udah 2 harian setelah belanja gitu Bun. Jadi ini tuh pas agak siangan gitu sih Bun, jam 8-an gitu. Dan untuk iwak pe-nya ini aku taruh di mangkok gini aja karena memang ini tuh nanti aku masak ketika Pak suami datang. Nanti siang itu biasanya Pak suami itu datang. Jadi setelah ini tuh Pak suami itu datang dan minta makan gitu. Jadi aku masakin untuk iwak pe-nya itu aku bumbuin bawang merah, bawang putih, tomat sama enggak pakai tomat, cuman sama cabe aja pedes gitu, jadi diulek gitu ya Bun ya, bukan yang irisan. Lanjut di sini aku masukin ke kulkas dulu untuk semuanya. Untuk sayuran aku taruh di bawah sini ya Bun, karena memang siangnya itu langsung dimasak gitu, jadi aku taruh gitu aja ya Bun ya. Terus lanjut di sini untuk tahunya juga aku taruh gitu aja. Terus untuk si ikannya aku taruh di freezer ya Bun. Maaf ya Bun jika ada suara si bocil, karena memang si bocil udah dibilangin jangan rame-rame karena mamanya VO, tetap aja ya Bun ya. Dan lanjut di sini aku itu mau unboxing di belanjaan di Kresek Putih ini. Di sini ada Pampers seperti biasa aku belinya cuma 1 renceng karena memang si bocil sudah toilet training ya Bun ya. Lanjut untuk selanjutnya ada susu itu 2 selalu ya Bun. Dan ternyata di sini tuh stoknya masih tinggal 6. Masya Allah, alhamdulillah ya Bun ya. Karena memang nggak selalu habis untuk 1 minggu ya Bun ya. Lanjut untuk mie, di sini aku beli pop mie itu karena memang si bocil biasanya itu kalau ada orang masak mie dia selalu minta mie. Jadi kalau misalnya mie yang biasa kita makan itu kan porsinya kebanyakan ya Bun ya. Jadi aku beliin pop mie aja yang kecil gitu. Lanjut persabun-sabunan dan beli nugget yang kecil karena memang untuk toko frozen foodnya itu lagi tutup. Jadi aku belinya juga di toko itu. Jadi ambil yang kecil aja ya Bun ya. Terus lanjut di sini aku tata-tatain semuanya di tempat-tempatnya supaya terlihat lebih rapih ya Bun ya. Kasih buat bunda-bundi yang udah nonton. Bye bye. See you on the next video.